Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rizik. Masya Allah banget. Kita langsung saja dengarkan ceramah dari beliau. Hari tua pasti siapapun kulit akan mulai keriput, kemudian tulang mulai badan kita mulai mulai kering, kemudian mulai kurus, jalan mulai nggak mampu, bahkan akal pikiran kita mulai ngawur, mulai pikun. Ini nggak ingat, itu nggak ingat, begitu ingat baru mau ibadah. Nah itu nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa buat kita. Mumpung kita masih muda, belum tua renta, mumpung kita belum pikun, mumpung kita masih sehat, berpikir kita, ingatan kita masih bagus, yuk kita isi dengan berbagai macam amal soleh. Insya Allah. Nyesel banyak orang-orang tua yang saya temui begitu di hari tuanya, masya Allah dia ibadah, kalau cerita dia nyesel. Dulu saya masih muda, mau sholat malas, ini malas, sekarang udah tua saya memang rajin sholat tapi nyesel, penuh dengan penyesalan. Kenapa enggak dulu masih muda kita sholat, kenapa enggak dari dulu masih muda kita ibadah. Dulu masih muda saya nggak mau ke pengajian, saya nggak mau nuntut ilmu, saya nggak mau dengerin itu yang namanya tablik dan lain sebagainya. Sekarang udah tua baru mau denger, padahal pendengarannya sudah mulai berkurang, ingatannya juga sudah mulai menurun. Nah jadi sebelum itu datang, Nabi sudah mengingatkan, segeralah beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap para ustazah, para ummahat, para akhwat, alhamdulillah pelajaran demi pelajaran sudah sama kita dapatkan dari guru-guru kita, dari Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, dari Habib Muhammad Hanif Al-Attas, dari Syarifah Rufaidah Syihab, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ibu oleh guru-guru kita bermanfaat untuk urusan agama, dunia dan akhirat kita, insya Allah. Baik ibu, adapun giliran saya saat ini seperti biasa melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Nah sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, sama kita ketahui hari ini sekaligus merupakan tawakufan, penutupan sementara majelis rutin kita, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Nah mungkin nanti dibuka awal Zulqa'dah. Jadi karena sawalan ini banyak yang pulang kampung, pertengahan bulan baru pada balik dari kampungnya masing-masing bu. Jadi Ramadan, Syawal kita liburkan. Sekaligus juga itu kesempatan untuk kita perbaiki majelis kita. Karena selama ini pekerjanya ini terganggu karena di sini banyak kegiatan. Jadi tukang kerja, kegiatan jalan terus, sehingga pembangunan menjadi agak tersendat. Nah mudah-mudahan dengan diliburnya pengajian, pembangunannya bisa kita percepat, supaya majelis ini bisa lebih manfaat untuk kita semua, insya Allah. Kemudian ada sedikit pengumuman, insya Allah nanti setelah Syawal ibu ya, di sini juga akan dibuka madrasah untuk anak-anak. Madrasah untuk anak-anak dari usia 7 tahun atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Semacam pesantren terbuka.
Tapi syaratnya nanti kalau ada anak-anak yang masuk itu dia sudah bisa baca Quran dulu, Bu. Dia sudah belajar baca Quran di madrasah-madrasah yang ada di sekitar kita, di ustazah-ustazah kita, di TPA-TPA kita. Nah, kalau sudah bisa baca Quran, insya Allah di sini nanti ada madrasah Tusibyan, madrasah untuk anak-anak, ada bagian khusus untuk tahfidzul Quran, menghafal Quran, ada juga bagian khusus untuk santrinya, kesantrian. Artinya bukan hanya terbatas menghafal Quran, tapi juga membaca kitab fikih, kitab akidah, kitab akhlak, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mulai dulu sebulan umpamanya 8 kali pertemuan. Kalau lancar nanti ditingkatkan, kalau lebih lancar lagi nanti akan diperbanyak materinya insya Allah. Jadi untuk laki-laki dan perempuan, tapi anak di bawah umur, Bu, ya. Nanti yang akan kelola saya punya putri yaitu Syarifah Rufaidah Syihab dan saudara-saudaranya insya Allah. Jadi di tempat ini memang ke depan ini, Bu, kita mau bangun, kita mau adakan berbagai macam majlis, berbagai macam kursus agama, termasuk kursus bahasa Arab, berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti tahfidzul Quran insya Allah. Nah, untuk yang madrasah Sibyan untuk anak-anak tadi, bagi jamaah yang nanti mau tahu lebih lanjut, tanya Syarifah Rufaidah. Tanya saja kepada Syarifah Rufaidah bagaimana bentuknya, kemana arahnya, apa visi misinya, bagaimana pendaftarannya. Pendaftarannya mulai dari sekarang sudah ada pendaftaran. Mulai dari sekarang ada pendaftaran, tapi nanti pembukaannya setelah Syawal. Nah, kalau ada yang nanya kenapa setelah Syawal, Syarifah Rufaidahnya sendiri lebarannya di Gorontalo, Bu. Mertuanya orang Gorontalo dia. Nah, dia nanti pertengahan puasa juga ada berangkat ke Gorontalo, mau ke Manado, karena keluarga suaminya memang dari sana. Ada di Manado, ada di Gorontalo, itu bisa sampai pertengahan Syawal. Doakan saja biar Rufaidah beserta keluarga insya Allah berikan panjang umur, dalam sehat walafiat, dan rencana-rencananya Allah mudahkan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti tentu Syarifah Rufaidah tidak sendiri, dibantu dengan saudara-saudaranya. Ada Syarifah Humaira, ada Syarifah Zulfa, ada Syarifah Najwa, ada Syarifah Mumtaz, Syarifah Fairuz, Syarifah Zahra, yang alhamdulillah semua bisa mengajar, Ibu. Masing-masing ada keahliannya sendiri-sendiri, semua bisa mengajar. Kita mulai dulu dari yang di Petamburan. Kalau Syarifah Fairuz dengan Syarifah Mumtaz sebetulnya sudah mengajar di Megamendung, sudah mengajar. Jadi di Megamendung itu banyak anak-anak kecil, Bu, yang lahirnya di gunung. Saya bangun pesantren itu dari tahun 2013, 10 tahun. Dulu gurunya datang nggak punya anak. Nah, baru kawin punya bini, sekarang anaknya udah pada gede, Bu. Jadi pada lahir di gunung, anaknya sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, kita kumpulkan. Kita tidak kirim ke sekolah di luar, jadi kita buat sekolah sendiri. Jadi anak-anak kita semua ikut mengajar di gunung sana. Doakan aja, Bu, biar semuanya lancar, semuanya berkah insya Allah. Jadi sekali lagi soal madrasah Sibyan nanti tanyakan langsung ke Syarifah Rufaidah insya Allah. Baik, hari ini kita merupakan penutupan. Kita terima kasih kepada grup hadrahnya yang sudah ikut, yaitu mensiarkan daripada pengajian kita ini. Begitu juga kepada keluarga semua yang hadir di sini, dari keluarga Umi Fadlun, Syarifah Fadlun, kemudian dari keluarga yang lainnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu, kita baca satu hadis saja dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-98. Hadis yang ke-98. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an
hal tantaziruna illa faqran munsiya au ghinan mudghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar au sa'ah fassa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu wa qala haditsun hasan. Alhamdulillah, hadis yang kita baca barusan Ibu, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari kitab Jami'ut Tirmidzi, yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah menceritakan kepada kita anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa bunyi sabdanya? Badiru bil a'mali sab'an. Badiru artinya sabiqu, yaitu bersegeralah kamu sekalian bil a'mal, untuk mengerjakan amal-amal soleh sab'an, sebelum datang 7 kondisi yang akan menyulitkan kita untuk ibadah. Jadi sebelum datang 7 kondisi yang nantinya kita akan sulit ibadah, mumpung dari sekarang ada kesempatan, segeralah banyak-banyak beramal soleh. Nah, 7 keadaan apa gerangan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hal tantaziruna illa faqran munsia, yaitu apakah kamu akan menunggu-nunggu atau menunda-nunda kamu punya amal soleh, kecuali nanti faqran munsia, kalau sudah datang kemiskinan yang melalaikan. Nah, itu peringatan tuh dari Nabi tuh. Jadi apa kamu menunggu-nunggu amal, nunda-nunda amal, nunggu nanti kalau udah miskin, udah susah baru ingat sama Allah. Nanti kalau sudah miskin, udah susah baru menjerit kepada Allah. Nanti kalau udah miskin, udah melarat, udah susah, baru mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata Nabi, jangan begitu. Mumpung sekarang kondisi yang sulit seperti itu belum menimpa kita, banyak-banyak beramal soleh. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, au ghinan mudghiya, atau apa kamu mau tunda-tunda itu amal ibadah kamu sampai datang kepadamu kekayaan, tapi justru yang menyebabkan kamu jadi durhaka. Jadi gara-gara melimpah harta rua, justru kamu jadi lupa kepada Allah, sibuk ngurus harta, sibuk cari dunia. Nah, jadi di sini Nabi ngingetin, sebelum kondisi semacam itu datang, nah, segeralah banyak-banyak beramal soleh. Jadi pada saatnya nanti datang kekayaan kepada kita, insya Allah kekayaan tersebut tidak akan membuatkan kita jadi lupa dunia, insya Allah. Jadi kita nggak lupa dunia, nggak lupa akhirat. Saudara, banyak-banyak beramal soleh dari sekarang, karena amal soleh kita itu nanti jadi benteng. Mau ke depan kita miskin ke, mau ke depan kita kaya ke, dengan banyak beramal soleh itu akan membentengi kita, insya Allah. Kalaupun Allah takdirkan kita ini miskin, miskin kita ini nggak membuat kita jauh dari Allah. Kalaupun kita ditakdirkan kaya, kaya kita juga nggak membuat kita lupa akhirat, insya Allah. Berikutnya yang ketiga, au maradan mufsida. Nah, apa kamu nggak mau beramal soleh dari sekarang? Apa kamu beramal solehnya nunggu kamu sakit dulu? Nah, nanti kalau udah sakit yang mufsid, sakit yang merusak. Gara-gara sakit kita nggak bisa sujud, gara-gara sakit kita nggak bisa ruku, gara-gara sakit kita nggak bisa wudhu, gara-gara sakit kita nggak bisa zikir lama, gara-gara sakit kita nggak bisa lagi yaitu sholat normal seperti biasa. Apa menunggu begitu dulu baru kita sholat? Jadi Nabi ini yang katakan hal tantazirun, kata Nabi, illa maradan mufsida. Apa kamu mau beramal soleh nanti kalau udah sakit baru ingat Allah? Jangan, nanti nyesel, nanti nyesel. Nanti begitu kita udah sakit kita sholat nyesel, kenapa dari dulu saya tidak sholat, dulu saya masih bisa sujud, bisa ruku,
Dulu saya bisa tuh bangun tengah malam, saya sehat walafiat. Begitu udah sakit baru saya mau sholat. Sekarang ngambil wudhu susah, duduk susah, sujud susah. Nanti kita akan menyesal sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, kata Nabi, au haraman mufnida. Atau apa kamu ini mau beribadah nunggu sampai kamu itu tua renta, pikun, udah ngawur cara berpikirnya, baru mau sholat, baru mau ibadah. Sebab kita ini di sini semua, Bu, ya, siapapun kita, mau semuda apapun kita, mau secantik apapun ibu semua, mau segagah apapun, akan datang hari tua. Kalau kita panjang umur, akan datang hari tua pasti, siapapun. Kulit akan mulai keriput, kemudian tulang mulai badan kita mulai apa namanya, mulai kering, kemudian mulai kurus, jalan mulai nggak mampu, bahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia tadi ceramah dari Habib Rizik Syihab. Semoga kita semua bisa melakukannya. Kita doakan semoga Habib Rizik sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Kita juga sehat selalu, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita istighfar dulu, semoga dosa kita diampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan semoga guru-guru kita sehat selalu, orang tua kita sehat selalu, panjang umurnya, kita diampuni segala dosa-dosanya, kita diberikan segala kemudahan, dan kita semua panjang umurnya, amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.